Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita, yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu solehah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang Al-Aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir.
dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun di penjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan ujian setelah ujian. Di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yasqi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti. Akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakhdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami mewahyukan kepada ibumu
untuk meletakkan engkau dalam keranjang. Kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin memelihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil yang masih kecil alaihissalam dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin, di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya,
Kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.